最も有利な冷凍庫はトモリ。 Halo pemirsa, ketemu lagi dengan channel YouTube PT Indotara Persada. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mereview unit es balok TMB 10D kapasitas 1 ton untuk mengetahui apa aja fitur-fitur yang disematkan pada unit ini. Tonton video ini sampai selesai. Oke, di unit ini di sebelah saya kita akan membuka panel yang berisi fitur-fitur dan part apa saja yang terdapat di dalam panel ini. Akan kita buka. Oke, kita bisa melihat ini ya, part yang menggunakan merek ABB dari Switzerland dan juga menggunakan Siemens dari Jerman. Kita bisa melihat rangkaiannya yang dibuat sedemikian rapi ya, karena ketika kita melakukan maintenance itu akan sangat memudahkan teknisi dalam melakukan troubleshoot. Kita bisa lihat ini menggunakan kipas yang cukup besar ya untuk membuang panas dari panel ini. Untuk panel ini sendiri kita bisa lihat ini menggunakan sistem WiFi, di mana kita bisa mengontrol sistem ini dari jarak jauh. Jadi sangat mudah sekali ya. Memang Tomori es balok TMB 10D ini sudah didesain sedemikian rupa untuk mempermudah proses pembuatan es dan mempermudah customer kita dalam maintenance kecil untuk mesin ini sendiri. Kita bisa lihat di sini menggunakan kompresor Bitzer ya, dengan kapasitas 4 HP, kurang lebih 4,74 kW ya. Cukup besar ya untuk mensupport kinerja dari mesin es balok 1 ton ini. Untuk kompresornya sendiri memang sudah didesain sistemnya adalah hermetic ya, jadi cukup ringkas dan cukup efisien dalam pengoperasian mesin ini. Di bagian atas ini kita bisa lihat ini ada low pressure valve dan high pressure valve, karena ketika terjadi lonjakan dia akan memutuskan dari pengoperasional dari mesin ini. Kita beranjak ke samping. Kita bisa lihat ya di sini evaporatornya dilapisin dengan matrek ya, insulator yang cukup tebal ya. Untuk di bagian bawahnya sendiri ini jumlah ice can-nya sebanyak 25 ice can, di mana pada mesin ini customer kita mengorder yang kapasitas es balok yang 10 kilo. Jadi untuk es balok ini sendiri sebenarnya kita bisa custom ya, dari 5, 10, 15 sampai 50 kilo tergantung permintaan dari customer kita. Untuk bahannya sendiri ini menggunakan galvanis ya, jadi bisa dijamin ini anti karat. Terkadang ada customer kita yang mencampur air fresh water dengan sedikit air garam untuk proses pendinginan es batu yang lebih dingin. Nah, ketika kita menggunakan air garam, otomatis es can ini bisa terjadi korosi. Tapi dengan menggunakan galvanis ini dijamin tidak akan mengalami korosi seperti itu. Untuk prosesnya sendiri ini serba otomatis ya. Untuk pengisian airnya itu otomatis. Ketika es can-nya itu turun ke bawah, maka proses pengisian air akan terjadi, dan ketika penuh kita akan matikan stop ini dan proses pendinginan akan terjadi. Untuk total keseluruhan dimensi dari unit es balok Tomori 10D ini, panjangnya ada 3,6 meter dengan tinggi 2,25 meter dan lebarnya 86 cm. Untuk beratnya sendiri di sekitar 960 kilo. Untuk beberapa part yang lain seperti kita bisa lihat ya, rangka ini cukup kokoh ya, bahkan dibilang kokoh dengan dilapisin cat dari Jotun ya, 3 layer ya. Jadi boleh dibilang ini cat yang sangat tebal dan akan mengurangi dampak korosi. Kita bisa lihat ini arah seling ya, kawat seling ya, digunanya untuk
menaik turunkan ice can ya, cetakan es dari atas ke bawah, dan selebihnya setelah selesai pun akan dinaikkan kembali pada posisi seperti semula. Sebenarnya kenapa harus memilih mesin Tomori Ice Block TMB 10D ini? Karena ini menggunakan sistem direct. Sistem direct ini di mana dia punya kinerja, dia punya performa itu, dan efisiensi waktu itu sangat tinggi ya. Jadi untuk manpowernya, SDM-nya itu sangat sedikit dibanding dengan sistem Brain. Makanya saat ini sistem direct ini sangat disukai oleh banyak customer kita karena prosesnya yang simple, yang serba otomatis, dan minim sumber daya manusia. Karena kita tahu ya, sumber daya manusia saat ini sudah cukup mahal ya, harus kita bayar ya. Jadi dengan sistem otomatisasi ini, maka proses kita bisa mendapatkan performa mesin ini, produktivitas yang cukup tinggi, tapi dengan efisiensi yang cukup tinggi pula. Oke, pada bagian belakang mesin kita bisa lihat ini kondensernya atau kondensornya itu disupport dengan dua kipas yang cukup besar ya, dengan power masing-masing itu sekitar 449 watt ya. Jadi sangat cukup bagus ya, cukup tinggi ya ketika panas mesin ini dibuang oleh kipas ini. Untuk kipasnya sendiri ini kita bisa lihat menggunakan tegangan 380 volt 50 Hz ya untuk mesin ini sendiri. Kita bisa lihat juga dengan di bawah ini kita bisa lihat receiver tanknya. Receiver tank ini kita bisa lihat dengan kapasitas 50 liter ya, sangat besar ya. Ini adalah ketika oli dan freon bercampur dalam satu tank ini untuk diproses selanjutnya dalam mesin es balok ini sendiri. Untuk bahannya kita bisa lihat ini menggunakan kudingan yang cukup tebal ya. U-bendnya masing-masing cukup banyak ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa bahan yang digunakan ini sangat bermutu tinggi ya, dan untuk mensupport performa dari mesin es balok ini sendiri. Oke, di sini kita bisa lihat ya, ini adalah leveling ketika air yang sudah masuk ke dalam cetakan ini sudah seberapa tinggi. Jadi ini sebagai indikatornya. Untuk prosesnya sendiri sebenarnya sangat ringkas ya. Ketika proses es can ini turun ke bawah menyentuh dasar ini, proses air mengalir ke dalamnya itu sudah diisi ya secara otomatis sampai ketika penuh proses pendinginan terjadi. Untuk proses pendinginan sendiri ini untuk mesin es balok 1 ton dengan kapasitas es baloknya 10 kilo, ini dalam 1 hari proses harvestingnya atau proses untuk panen esnya itu sebanyak 4 kali. Jadi masing-masing boleh dibilang dalam 1 hari ini proses untuk mendinginkan es balok ini kurang lebih dari 1 siklusnya, dari pengisian sampai pengisian kembali ini selama 6 jam. Oke, kita bisa lihat ini motornya. Motorannya ini untuk menaik menurunkan es can ini ya. Jadi dengan power yang cukup besar ya, dan kita jamin untuk performanya ini tidak akan mengganggu proses naik turunnya es can itu sendiri. Oke, ini kita bisa lihat ada 6 expansion valve ya untuk mensupport dari performa mesin ini. Kita bisa lihat ya, isolatornya sangat tebal sekali ya. Jadi proses pendinginan yang terjadi dalam ini ketika hawa dingin di dalam es can ini ataupun dalam evaporator ini akan tertahan oleh isolator yang tebal ini, sehingga proses pendinginan yang terjadi tidak akan terbuang percuma. Karena kalau kita lihat ada beberapa produk isolatornya terlalu tipis sehingga akan mengurangi produktivitas dari mesin ini sendiri. Oke, sebenarnya untuk proses pembuatan es ini akan dijelaskan lebih rinci pada anotasi berikut ini.
Oke, begitulah review mengenai mesin es balok Tomori 1 ton TMB 10D System Direct. Oke, untuk mendapatkan informasi mengenai produk ini bisa klik ke link di bawah ini www.indotara.co.id ataupun bisa mengunjungi ke marketplace kami ya, PT Indotara Persada. Bahkan saudara pun pemirsa bisa datang ke showroom kita di Geraha Indotara di Cikupa Tangerang. Di sini kita bisa banyak produk ya, bisa untuk kita bisa bikin vlog dan kita juga bisa datang untuk berdiskusi dengan sales in-house kita sendiri. Untuk pembelian mesin ini, unit ini tidak usah khawatir karena kita menjamin untuk garansi 1 tahun full ya, untuk kompresor dan untuk electrical dan mechanical-nya. Jadi kita mempunyai teknisi yang berpengalaman. Ketika ada trouble, kita akan memberikan solusi dan kita akan datang ke tempat customer sesegera mungkin agar downtime ketika mesin ini trouble akan terselesaikan, tersolve dengan baik. Kita mempunyai after sales yang mumpuni ya, dan juga melayani, siap membantu 24/7 ketika customer ingin menanyakan ataupun menanyakan kendala ataupun trouble seputar mesin. Oke, sudah kita bahas dari awal sampai akhir untuk mesin es balok ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe channel YouTube PT Indotara dan nantikan video-video kita selanjutnya.